Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar penggambaran 2D dari mata pelajaran aplikasi perangkat lunak. Nah, teman-teman, setelah kita tadi menyinggung judul dari video pembelajaran ini, kira-kira apa sih sebenarnya yang akan kita bahas ke depannya mengenai materi tersebut? Baik, teman-teman, di sini kita akan relevansikan dulu nih. Judul yang kita angkat dengan materi yang akan kita bahas tadi, judul yang kita angkat yaitu penggambaran atau perintah dasar penggambaran 2D. Nah, bisa kita tahu nih teman-teman, aplikasi yang sudah kita sering dengar untuk penggambaran 2D itu sendiri yaitu AutoCAD. Nah, AutoCAD ini bisa digunakan atau sering kita gunakan nih di bidang prodi kita tentunya, yaitu teknik sipil. Nah, tentu saja di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar dari AutoCAD itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada objek garis atau kita sebut line nih. Nah, perintah yang saya cantumkan di sini yaitu ada 3 cara untuk melakukan objek tersebut. Yang pertama yaitu dengan comment text, yang kedua yaitu dengan toolbar, yang ketiga yaitu dengan menu pull down pada comment text. Nah, ketika kalian comment text, ketikkan saja nih line atau huruf depannya saja seperti L dan langsung saja nih ketik tombol enter atau spasi untuk menggunakan perintah tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada polyline. Nah, polyline ini adalah jenis garis yang terdiri dari beberapa garis nih. Namun masih satu entity teman-teman, atau bisa kita sebut saja entity ini atau unit juga ya. Nah, dengan perintah comment text dan menjalankan atau mengetikkan PL diikuti dengan menekan tombol enter atau spasi, teman-teman sudah bisa mengakses nih perintah dasar dari polyline itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada spline. Nah, spline ini berfungsi membuat objek garis berbentuk kurva. Nah, untuk melakukan atau mempraktekkan perintah tersebut, kita bisa nih pada comment text perintah ini diketikkan saja SPL. Nah, diikuti dengan menekan tombol enter dan spasi untuk menggunakan perintah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin saya akan mencontohkan dari 3 objek garis yang sudah saya paparkan di atas. Baik, teman-teman bisa kita perhatikan ya untuk cara mempraktikkan garis-garis yang sudah saya paparkan tadi. Nah, baik teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan apa yang sudah saya paparkan ini mengenai 3 garis perintah dasar, nah yang di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama yaitu tadi line atau garis. Nah, di sini teman-teman bisa mengetik huruf L, enter, untuk mengakses untuk garisnya kan ini tidak tegak lurus. Nah, sehingga jika teman-teman ingin menjadikan garisnya tegak lurus, teman-teman bisa mengaktifkan orto. Nah, yang lambangnya seperti ini, atau menaktifkan. Nah, ketika sudah aktif nanti si tombolnya atau icon ortonya akan berubah menjadi biru. Buat garis. Nah, seperti ini untuk garis dari line sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat dari atau tidak berhubungan, melainkan garis-garis terpisah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada PL atau polyline. Nah, teman-teman bisa mengakses huruf PL dilanjut dengan enter, sehingga akan bisa mengakses perintah tersebut. Nah, cara kerjanya seperti line tadi, teman-teman bisa membuat garis sembarang dulu. Misalkan kita buat persegi 4 ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Kita bedakan yang tadi teman-teman bisa lihat di sini garisnya yang berhubungan menjadi segi 4 ini menjadi satu entity atau satu unit. Di mana garis hubungan. Jika video ini terlalu cepat atau kurang jelas karena kan device saya tidak mendukung. Nah, selanjutnya yaitu ada SPL atau saya paparkan tadi, bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk menggunakan kurva. Nah, bisa teman-teman akses dengan mengetikkan SPL didukung dengan tombol enter atau spasi. Senyaman teman-teman saja untuk menggambar, ortonya di off menggunakan SPL. Langsung diklik enter dan klik. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat kurva tadi. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, apakah ada aturan khusus sebelum menggambar di AutoCAD ini? Ya, benar sekali ada aturan khusus. Misalkan teman-teman bisa mengubah units,
atau mempelajari toolbar-toolbar yang ada di AutoCAD itu sendiri. Nah, namun pada materi kali ini saya hanya menjelaskan perintah dasar untuk penggambaran 2 dimensi saja. Nah, untuk materi tersebut atau materi mengenai toolbar ataupun cara selanjutnya. Nah, mungkin itu saja materi yang. Nah, teman-teman, gimana nih? Tadi contoh dari tutorial atau mempraktikkan perintah dasar mengenai garis-garis yang sudah saya paparkan. Apakah jelas atau tidak? Saya harapkan jelas ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada perintah lanjutan nih dari perintah-perintah dasar AutoCAD itu sendiri. Yang tadi spline kan sudah dijelaskan dan sudah dicontohkan juga. Yang selanjutnya yaitu ada rectangle atau persegi 4. Nah, perintah rectangle ini sendiri yaitu dipergunakan untuk membuat objek persegi 4. Nah, pada komen teksnya cukup teman-teman mengetikkan REC diikuti dengan menekan tombol enter atau spasi. Nah, secara otomatis nanti perintah tersebut akan berjalan. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencontohkan kembali rectangle. Nah, baik teman-teman, setelah tadi teman-teman mendengarkan materi nih mengenai perintah dasar lanjutan. Nah, sekarang di sini saya akan mempraktikkan bagaimana sih cara penggunaan atau cara mengaplikasikan perintah rectangle. Nah, seperti teman-teman lihat nih, di sini ada contoh yang sebelumnya saya praktikan, yaitu tadi dari line rectangle. Nah, di sini cukup simple ya teman-teman, lebih simple dari yang tadi. Jika yang tadi teman-teman harus membuat kotak ini dengan satu-satu garis dengan perintah polyline atau line sendiri. Di sini teman-teman hanya cukup mengetik REC atau rectangle, lalu klik enter. Teman-teman bisa klik di mana saja, lalu klik juga. Nah, persegi 4 atau rectangle sudah jadi. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perintah circle atau lingkaran. Nah, saya bertanya nih kepada teman-teman, kira-kira bangunan atau bagian bangunan apa sih yang menggunakan bahan dasar dari bentuk lingkaran? Nah, untuk itu nanti akan saya buka jawaban untuk pertanyaan tersebut. Nah, langsung saja kita bahas nih. Circle atau lingkaran yaitu perintah yang dijalankan dengan mengetikkan C dan diikuti dengan menekan tombol enter dan spasi. Nah, pada toolbar cukup klik saja nih icon lingkaran seperti yang diperhatikan di nanti di gambar atau di tutorial yang akan saya lakukan. Nah, sedangkan pada menu toolbar klik saja nih teman-teman menu draw dan ada nanti opsi circle. Nah, nanti akan saya tutorialkan juga atau teman-teman perhatikan ya video yang akan ada selanjutnya. Selanjutnya yaitu perintah lanjutan, kita akan membuat circle atau lingkarannya. Cukup mengetikkan C lalu enter, klik juga. Nah, apakah materinya cukup dipahami? Memperhatikan lingkaran, teman-teman jangan lupa ya untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya paparkan tadi. Baik teman-teman, selanjutnya kita melanjutkan perintah dasar dari CAD itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada teks. Nah, teks ini dibedakan menjadi dua, yaitu single line text dan multi line text. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan kedua jenis teks tersebut? Nah, jika single line text yaitu hanya untuk membuat teks berbaris. Nah, sedangkan multi line text ditujukan untuk membuat tulisan dalam bentuk kalimat atau yang lebih panjang. Nah, di sini saya sudah mencantumkan ya teman-teman. Komen teksnya apa, toolbar dan menu barnya untuk mempraktikkan perintah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada fasilitas perangkat bantu objek snap. Nah, bisa disinggung sedikit ya teman-teman, objek snap ini sangat berguna untuk penggambaran 2 dimensi itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya snaps atau object snaps? Nah, merupakan alat bantu gambar yang terdapat pada AutoCAD, biasanya digunakan bersama dengan perintah lain supaya gambar bisa dibuat dengan akurat. Snaps memungkinkan menghubungkan objek ke lokasi tertentu, apakah berupa titik tengah garis atau bisa disebut midpoint atau pusat lingkaran ketika Anda atau ketika kamu memilih suatu titik. Nah, saya cantumkan yang saya underline atau saya kotakan
Merah itu adalah simbol dari OSNAPS. Nah, ketika OSNAP dalam mode aktif atau berwarna biru, nah sementara dalam mode non-aktif ini berwarna abu-abu. Nah, untuk settingan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik teman-teman, setelah tadi saya menyinggung nih atau akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di objek Snap itu sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ada gambar atau tampilan dari objek Snap itu sendiri dari AutoCAD-nya. Nah, sedangkan di sebelah kirinya ada penjelasan atau fungsi dari fitur-fitur yang ada di sebelah kanan, seperti endpoint, yaitu berguna untuk menandai ujung garis, yang kedua yaitu midpoint atau bisa menandakan tengah garis, dan center dan juga lainnya. Nah, bisa teman-teman perhatikan dan bisa teman-teman pelajari nih. Nah, sekaligus ini adalah tugas yang kedua dari pertanyaan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, teman-teman bisa mempelajari fitur-fitur yang ada di objek Snap itu sendiri, dan nanti teman-teman diperuntukkan untuk membuat video menerangkan bagaimana dan mempraktekkan di penggambaran AutoCAD itu sendiri. Baik teman-teman, nggak terasa ternyata materi yang sudah saya sampaikan dari tadi itu sudah habis. Nah, mungkin bisa saya simpulkan dari materi yang sudah sampaikan, yaitu untuk perintah-perintah dasar yang ada di AutoCAD, yaitu mulai dari polyline, line, spline, circle, rectangle, dan text. Nah, untuk fasilitas pembantunya yaitu ada objek Snap dengan beberapa fitur di dalamnya yang sangat berguna untuk penggambaran AutoCAD itu sendiri atau penggambaran 2D itu sendiri. Nah, sebagai quiz atau sebagai pertanyaan dalam pemahaman materi ini, saya mengajukan pertanyaan yang sudah saya bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu, apa bagian bangunan yang berbentuk dasar dari lingkaran? Nah, yang kedua yaitu teman-teman bisa mempraktikkan dan mempelajari terlebih dahulu nih dari fitur-fitur objek Snap itu sendiri, dan kemudian hasil praktek tersebut bisa teman-teman videokan lalu dikirim di link yang sudah saya sediakan nanti untuk pengumpulan tugasnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Nah, jangan lupa untuk membuat tugas yang sudah saya perintahkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan salam sejahtera.